Terpujilah Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Terpujilah Yesus, yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Berserah pada Yesus, itu kerinduanku. Kau selalu menopangku di setiap waktu. Janji-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Berserah pada Yesus, itu kerinduanku. Kau selalu menopangku di setiap waktu. Kau memberi yang ku perlu, Kau dengar seruanku. Tak pernah Kau abaikan janji-Mu Tuhan. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang menonton, mengikuti acara ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam ini kita masih bisa mendengar kebenaran berita Injil. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang baik, urapi hamba dengan Roh Kudus, urapi seluruh jemaat Tuhan, urapi pelayan-pelayan Tuhan, terangi mata hati kami untuk memahami
kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia-rahasiamu, Roh Kudus. Hikmat dari Tuhan, pengurapan oleh Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Kuduskan kami Tuhan, supaya firman itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam tanah-tanah hati yang baik dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, bahkan bagi orang-orang yang dapat menikmati buah-buah kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara, berkarya oleh firman dan Roh Kudus selama 34 tahun pelayanan gereja Tuhan yang ada di GPDI Kopo Permai. Dalam rangka 34 tahun kami membagi-bagi berkat-berkat rohani kepada saudara-saudara sekalian. Saya ingin membaca di dalam Ibrani 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca merenungkan Ibrani 3 ayat 1 dan seterusnya, di situ saya mendapatkan hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan, karakter-karakter, bahkan kehendak Allah ada di dalam ayat Ibrani 3 ayat 1 sampai ayat 6. Sebab itu inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya akan lanjut saja mulai dari Ibrani 3 ayat 1. Saya tidak akan baca ayat 1 sampai ayat 6, tetapi kita akan masuk langsung kepada poin yang pertama, yang mengingat waktu yang begitu singkat. Ibrani 3 ayat 1. Sekali lagi, semua yang kita lihat, rahasia di dalam ayat-ayat ini adalah merupakan kesaksian atau pengalaman dari jemaat Tuhan yang ada di GPDI Kopo Permai, khususnya juga bagi kami suami istri sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Pertama, saudara, kita akan melihat di dalam Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pertama kita melihat, dalam kurun waktu 34 tahun, sejak pelayanan dimulai tahun 1986, kami melihat bagaimana jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan adalah jemaat-jemaat yang mengalami panggilan sorgawi, ya, panggilan yang kudus, mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Puji Tuhan. Dan saya percaya setiap jemaat Tuhan benar-benar menerima panggilan kudus atau panggilan sorgawi ini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10a dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Puji Tuhan. Selain kita menerima panggilan kudus, panggilan sorgawi, kita juga harus berusaha supaya panggilan bukan cuma asal berusaha, tapi di sini dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu perlu, saudara. Untuk panggilan dan pilihan itu makin teguh, bukan main-main, bukan hanya sekedar pokoknya saya melakukan hal ini, tapi berusaha dengan sungguh-sungguh, segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan hati yang ingin menyenangkan
pribadi yang sudah memanggil kita dalam panggilan kudus, panggilan surgawi. Kemudian saudara, di dalam Efesus 1 ayat 18, saya akan bacakan di situ. Sebenarnya kalau ayat 18 saja dikatakan begini. Dan supaya ia Tuhan Yesus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Dan kalau saya mau bersaksi, sejak awal perintisan, walaupun mungkin hanya beberapa orang, ya, hanya anak sekolah minggu, tetapi puji Tuhan saudara, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mata hati yang terang, sebagaimana doa kerinduan dari Paulus. Untuk apa? Menjadikan mata hatimu terang, supaya mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah itu. Ada pengharapan di dalamnya. Anak-anak Tuhan, jemaat, kami masih bisa melayani. Jemaat bertahan, jemaat tetap di dalam Tuhan. Sebab apa? Mata kita diterangi dan kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Puji Tuhan. Apakah di situ selanjutnya dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kaya kemuliaan lagi, luar biasa. Betapa kayanya kemuliaan, ya, kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Terpujilah Tuhan. Sementara saudara mengikuti pemberitaan firman ini, saudara naikkan hati kepada Tuhan, ucapan syukur. Sebab apa? Sampai saat ini Tuhan terus berkarya melalui roh dan firman-Nya di dalam pribadi kita. Kita semakin mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin melihat saudara, dalam Efesus ini ayat-ayat sebelumnya dikatakan seperti ini, ya. Efesus pasal 1 sebelum ayat 18 dikatakan begini. Aku pun tidak, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan. Doa Paulus juga adalah doa kami hamba-hamba Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk mengenal Yesus dengan benar. Bukan setengah-setengah, tetapi dengan benar, sesuai petunjuk firman, sempurna kita mengenal Yesus. Dan itu yang dialami 34 tahun dalam pelayanan. Kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, terutama kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkarya, yang benar-benar membuka mata hati saudara, sehingga saudara bisa mengenal Kristus dengan benar. Puji Tuhan. Kemudian saudara, di dalam Filipi 3 ayat 14 sampai 16, Filipi 3 ayat 14 sampai 16 saya bacakan begini.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Saudara lihat, kita yang sempurna, yang mengalami pekerjaan Allah semakin hari semakin disempurnakan, kita harus lebih memahami bahwa kita berlari, kita berlomba, ya, 2 minggu lalu, bagaimana kita berlomba memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kemudian di situ dikatakan, mari kita yang sempurna berpikir demikian. Kalau kita terus disempurnakan oleh Tuhan, kita akan terus berlari untuk mengejar hal itu, bukan hal-hal yang fana, yang hanya sementara. Kemudian karena itu, marilah kita yang ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi harus tingkat pertumbuhan itu terus bertambah, saudara, ya. Dalam perlombaan itu harus bertambah tingkat pertumbuhan, tingkat pengenalan kita akan Yesus. Pelayanan kita apapun harus bertambah, bukan stuck, bukan berkurang, saudara. Mari kita melihat, mungkin ada saudara yang dipercayakan Tuhan menjadi jemaat GPDI Kopo Permai ketika pelayanan berjalan 5 tahun. Ada yang dari awal sampai saat ini masih ada setia. Ada yang mungkin ketika 10 tahun, ketika 20 tahun, tetapi semua mengalami tingkat pertumbuhan yang semakin bertambah. Pikiran kita terus tertuju kepada panggilan sorgawi. Tingkat pengertian yang kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita telah tempuh. Jalan yang kita tempuh benar di dalam kebenaran firman, kita lanjutkan. Kemudian secara cepat, saudara, kembali di dalam Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 dikatakan di situ, pandanglah kepada rasul dan imam besar. Firman Tuhan selalu diulangi. 2 minggu lalu Ibrani 12, bagaimana saudara kita memandang kepada Yesus yang menyempurnakan iman. Nah, di sini dikatakan pandang kepada rasul dan imam besar. Puji Tuhan. Saudara-saudara, rasul dan imam besar, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ini, kembali dalam Ibrani 3, imam besar saja. Kalau saudara lihat, pandanglah kepada rasul dan imam besar. Imam besar yaitu Yesus, ya. Ibrani 2 ayat 17-18, maaf. 2 ayat 17-18 berkata, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Yesus ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pandang kepada imam besar, saudara. Imam besar kita ini dikatakan yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi kita harus tetap memandang, kembali lagi, puji Tuhan, jemaat bertahan dan setia. Sebab apa? Memandang kepada imam besar yang penuh belas kasihan dan dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab apa? Imam besar itu telah menderita. Ya, bagian-bagian yang terakhir, saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ini. Sesudah pandang kepada imam besar, ayat 3 atau ayat 2, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, ya, yang setia. Bagaimana imam besar Yesus setia kepada Allah yang telah menetapkan Yesus
sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Kita lihat selanjutnya, saudara, kata setia, ya. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 2 sampai 5 dan ayat 6, bagaimana Kristus setia kepada Allah, ya. Kristus setia kepada Allah. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara, ya. Kemudian mengapa di sini dikatakan Musa juga disebutkan juga dalam ayat ini? Saudara, setia itu apa? Tetap dan teguh hati. Atau sama saja dengan tidak dapat digoncangkan, tak tergoncangkan. Saya bersyukur, saya merenungkan mengapa berulang-ulang Tuhan ingatkan kepada saya sebagai hamba Tuhan untuk sampaikan kepada jemaat Tuhan kata tak tergoncangkan ini. 34 tahun dalam pelayanan, kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan sebagai imam besar itu kita semua alami. Puji Tuhan. Dan satu saat saudara akan membuktikan bagaimana Allah yang menilai kita, kesetiaan kita, saudara. Allah yang menilai. Satu saat kita akan memahami, mengerti betapa luar biasa yang memiliki panggilan sorgawi, kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang percaya yang tidak tergoncangkan. Setia, saudara, ya. Teguh, berpegang teguh dalam pendirian dan janji. Roh Kudus yang akan menolong, memampukan saudara dan saya untuk dapat melihat, mengalami, dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang setia ini. Terpujilah Tuhan. Kemudian saudara, sekali lagi saya bacakan tadi dalam ayat 3 ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian saudara, itu bagaimana Musa, saudara bisa lihat dalam bilangan, ya, bagaimana Musa setia terhadap seisi rumahnya. Itu juga ada di sini. Musa ayat 5 memang setia dalam segenap rumah Allah. Puji Tuhan. Setia dalam segenap rumah. Rumah Allah berbicara tentang tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Rumah Allah yang rohani juga adalah gereja Tuhan yang telah menerima panggilan sorgawi. Kemudian apa, saudara? Setia. Ya, bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan sehingga kita tetap pada jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk memahami mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara, sementara mendengar kebenaran firman, saudara bisa merenungkan perjalanan hidup saudara mengiring Tuhan bersama-sama atau di dalam pelayanan di GPDI Kopo Permai. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat, saudara, bagian-bagian yang terakhir. Ayat 6. Jadi tadi ada kata setia, ya. Tadi pandang kepada imam besar, kita yang mendapat panggilan sorgawi. Ingat lagi, saudara, ya, di dalam kalimat-kalimat firman Tuhan, kita mendapat panggilan sorgawi
kemudian kita memandang kepada rasul dan imam besar, kita setia, saudara. Ini yang harus menjadi rema di dalam hidup kita. Setia seperti di dalam ayat 6 Ibrani 3. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Terpujilah Tuhan. Kristus yang mengepalai rumahnya, rumah Allah, saudara dan saya. Kristus yang mengepalai kita, Kristus yang mengepalai gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan saudara, Kristus setia, teguh pada janjinya. Kalau Kristus sudah berjanji kepada saudara dan saya yang mengalami panggilan sorgawi, Kristus tetap teguh pada apa yang dijanjikan, pasti akan menepati janjinya. Begitu banyak kesulitan di hari-hari ini, tapi kita tidak usah banyak berbicara kesulitan, tetapi berbicaralah tentang kesetiaan Tuhan. Sementara kesetiaan Tuhan dibuktikan kepada saudara dan saya. Kemudian saudara, di situ dikatakan juga sekali lagi, mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kalau kita tidak sampai, kita bukan rumah Allah yang sesungguhnya, saudara. Tetapi di sini dikatakan sampai pada akhirnya teguh berpegang, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita teguh berpegang sehingga kita menjadi rumah Allah yang sesungguhnya, Kristus sebagai kepala. Dan bagian yang terakhir, saudara, di situ dikatakan ada kata ahli bangunan. Dalam, saya tidak usah baca ayat 3 sampai ayat 4, ya. Atau harus baca supaya saudara lebih memahami. Sebab Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah yang dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakannya kemudian. Saudara lihat di sini yang terakhir. Perhatikan ahli bangunan. Puji Tuhan, ya. Allah adalah ahli bangunan. Kalau kita renungkan, saudara ingat pada waktu acara ulang tahun, saya sempat bacakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Dikatakan apa? Dasar yang sudah diletakkan oleh Allah itu teguh. Jadi apa yang kita bisa banggakan dalam hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang meletakkan dasar, dan Yesus juga Allah kita adalah ahli bangunan. Walaupun kita tidak ada apa-apa, tetapi kita bersyukur, saudara, ya. Jangan mungkin dengan keberhasilan yang kita capai, kita katakan, wah sudah cukup, kita sudah berhasil dalam hal ini, dalam hal itu, mungkin dalam hal-hal rohani. Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan, yang meletakkan dasar pun adalah Allah sendiri. Ahli bangunan adalah Allah sendiri. Sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya, bukan saja 34 tahun Tuhan menyertai kita, Tuhan berkarya di dalam kita dan melalui kehidupan kita, tetapi untuk seterusnya, lebih lagi Tuhan memperlihatkan kuasanya, kemuliaannya melalui hidup saudara dan saya. Di dalam kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu sempurna di dalam melakukan segala sesuatu. Hargai Tuhan yang meletakkan dasar itu, Allah yang meletakkan dasar itu, Allah sebagai ahli bangunan. Semakin kita memiliki penghargaan, pengagungan,
yang lebih lagi saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menghadapi perubahan-perubahan apapun di saat-saat ini kita memasuki new normal. Kita bersyukur kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong pekerjaan Tuhan, jemaat yang menjadi milik Tuhan sendiri di GPDI Kopo Permai selama 34 tahun, dan untuk memasuki tahun 35 dan seterusnya. Itu akan terus berjalan. Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kami sebagai rumah Allah, sebagai baiknya yang kudus. Kita tetap sampai pada akhirnya menjadi rumah Allah yang sesungguhnya, berpegang teguh pada pengharapan saudara, ya, berpegang teguh kepada pengharapan sampai pada akhirnya, tidak tergoyahkan, sampai menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita ada bersama Tuhan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan semakin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan. Itu adalah pribadi Allah sendiri. Itu adalah pribadi Yesus yang telah meletakkan dasar, bahkan sebagai ahli bangunan. Terima kasih Tuhan. 34 tahun Tuhan sudah menolong pelayanan gerejamu yang ada di GPDI Kopo Permai. Kami hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, majelis-majelis jemaat, para aktivis, sampai kepada seluruh jemaat, kami semua bergandengan tangan memajukan kerajaan-Mu, pelayanan yang ada di GPDI Kopo Permai. Terima kasih buat hati-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui firman dan Roh Kudus. Hati yang mengasihi, hati yang memahami, hati yang mengampuni, hati yang melihat hal-hal yang besar di depan kami, hati yang percaya sungguh akan setiap janji Allah, percaya akan kesetiaan Allah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga-keluarga muda, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami yakin Engkau terus mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami, melindungi kami, bahkan membuat kami memahami segala rencana-Mu yang indah dan sempurna yang terkandung dalam panggilan sorgawi. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat-Mu, baik kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah, juga kebutuhan-kebutuhan secara rohani, pasti Tuhan cukupkan. Kami ingin menyenangkan hati Bapa, kami ingin menyenangkan hati Yesus, kami ingin melakukan setiap kebenaran, kami ingin menyenangkan pribadi Roh Kudus yang selalu ada di dalam kami dan mengurapi kami. Terpuji nama-Mu. Berkati semua yang mendengar, yang mengikuti acara ini. Kami akhiri acara kami dengan mengucap syukur buat berkat yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami semua. Berkat yang sempurna dari Bapa, kasih setia, pengorbanan Yesus, dan persekutuan yang kami nikmati bersama Roh Kudus sampai Yesus datang kali yang kedua. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.